Shalom warga kerajaan, apa kabarnya hari ini? Kita kembali lagi dalam renungan inspiratif yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Sebelum kita mempelajari apa yang akan kita dengar hari ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada hari ini, untuk kami merenungkan firman, untuk kami belajar semakin lagi Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, itu akan menimbulkan iman percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tanpa terasa, hari ini kita sudah memasuki bulan November tahun 2021. Dan tidak terasa, tinggal 1 bulan lagi kita menyelesaikan tahun 2021. Ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin musim kehidupan kita, ada badai, ada hujan, mungkin ada panas yang kita rasakan. Kalau saya boleh bercerita pada hari ini, sepanjang tahun dalam 2021 adalah bukan tahun yang mudah buat saya lewati. Sebelum menginjak tahun 2021, Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup saya secara pribadi. Pada bulan Oktober tahun 2020, saya ingat pada waktu itu adalah tanggal 29 Oktober. Secara manusia, apa yang saya hadapi, saya berkata ini nggak mungkin terjadi. Tapi hal itu terjadi buat saya secara pribadi, bahkan untuk keluarga saya. Tuhan izinkan papa saya sakit, dan hari itu langsung stroke sebelah kanan. Tidak bisa menggerakkan badan sebelah kanan, dan benar lemas, tidak bisa digerakkan. Dan waktu itu kami mengambil keputusan, oke, kita bawa ke rumah sakit. Dan itu tepat bagaimana long weekend terjadi, banyak rumah sakit yang tidak ada dokternya, jadi kami memutuskan, oke, kita masukin aja papa untuk ke rumah sakit. Kemudian ketika masuk rumah sakit, saya melihat papa saya masih bisa melihat saya, bisa melihat mama saya, tapi beberapa hari kemudian dan tepat tanggal 5 November, Tuhan izinkan hal yang tidak pernah saya duga, dan itu mungkin tidak pernah saya pikirkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memanggil papa saya, dan ketika papa saya meninggal pun itu di depan mata saya. Tapi saya di situ berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Why? Itu yang ada dalam hati dan pikiran saya pada waktu itu. Karena papa saya meninggal tepat kurang lebih 5 cm dari mata saya ke wajah papa saya. Saya berkata, Tuhan, kenapa harus diambil? Karena ketika papa saya masuk ke rumah sakit, ketika saya menjemput papa saya dari rumah sakit, papa saya pasti sembuh dan tidak meninggal. Tapi hari itu saya melihat bagaimana Tuhan mengambil papa saya dengan mata kepala saya sendiri. Pertanyaan yang mengguncang saya pada waktu itu, saya tidak ngerti harus berkata apa. Saya tidak bisa menangis pada waktu itu. Kemudian akhirnya kami bisa memakamkan papa saya. Setelah itu, ketika memasuki tahun 2021, di gereja GKI Keluarga Kerajaan diberi kesempatan untuk mengambil ayat untuk kami renungkan sepanjang tahun 2021. Hal itu yang mengingatkan saya ketika papa saya meninggal. Kemudian terjadi lagi bulan April dan tepatnya tanggal 6. Sesuatu yang tidak pernah kami duga itu terjadi lagi. Tuhan izinkan kami mengalami penyakit yang lagi tren, yaitu COVID-19. Dimulai dari suami saya. Di situ saya berkata, why? Kenapa Tuhan terjadi lagi? Padahal saya sudah mengalami tahun 2020 dengan kejadian yang tidak pernah saya duga. Tuhan izinkan terjadi tanggal 6 April 2021. Di situ tidak hanya suami saya, tapi saya juga terpapar, bahkan anak saya yang nomor 2. Tapi yang membuat saya benar-benar mengalami kehancuran yang betul-betul ketika suami saya masuk rumah sakit, dan ketika dokter mengukur saturasi oksigen dari suami saya selalu berkata, ini turun,
Dan hari itu saya bilang, Tuhan kenapa terjadi lagi? Kenapa Tuhan? Dan hari itu saya hanya berkata, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kuatkan kami. Dan sepanjang bulan itu kami menyelesaikan karantina. Dan akhir dari bulan April kami bisa menyelesaikannya. Kemudian sepanjang bulan yang kami lewati, bahkan ketika memasuki bulan Juli, tepatnya tanggal 14 Juli, itu terjadi lagi. Sesuatu hal yang tidak pernah kami duga. Kami diizinkan, kami ditinggalkan, papa mertua saya meninggal, atau papa dari suami saya meninggal. Dan hal yang sangat menyedihkan buat kami adalah kami tidak bisa pulang, karena tidak ada penerbangan ke arah Ambon. Dan yang kedua, kami belum vaksin. Itu benar-benar yang mengguncang hati kami selama 3 hari kami tidak bisa tidur. Tuhan, pertanyaan lagi yang terjadi. Tuhan, kenapa itu terjadi? Ketika hal itu saya renungkan sepanjang hari ini, bahkan beberapa waktu ini, saya diingatkan oleh Tuhan. Ingat ayat yang aku berikan ketika di awal tahun. Saya diingatkan dan dalam hati saya, Tuhan, Engkau baik buat saya. Saya akan membaca ayat yang Tuhan berikan buat saya ketika di awal tahun. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya akan membacakan dalam firman Allah yang hidup, berkata, janganlah takut, karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan menelantarkan engkau. Satu hal yang saya bisa garis bawahi hari ini, menelantarkan. Dan saya merenungkan hal itu, benar. Walaupun rasanya keadaan yang saya hadapi, itu rasanya seperti saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Tapi saya merenungkan bagian ini, yaitu Tuhan tidak menelantarkan hidup saya. Nah, hari ini saya mau berkata, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat. Biar apapun yang terjadi di tahun 21 yang hari-hari kita lewati, saya mau berkata bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Nah, hari ini apapun kondisimu, apapun situasi hidupmu, yakinlah kalau engkau tidak berjalan sendiri. Karena ada Yesus yang menopang kakimu untuk engkau terus berjalan. Ada kata bijak yang berkata, you are what you believe. Artinya adalah apa yang kita percayai akan menentukan sikap dan perilaku kita. Jika kita percaya kepada uang, maka kehidupan kita akan mengalami fluktuasi yang artinya keadaannya bisa naik turun atau tidak ada ketepatan. Namun hari ini kita percaya bila Tuhan Yesus dan kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita, maka keberadaan hidup kita ini tidak akan mudah digoyahkan. Walaupun mungkin badai seperti yang awal saya sampaikan, hujan yang terjadi atas hidup kita, musim kehidupan apapun yang kita alami, itu tidak akan membuat kita goyah. Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita seperti batu karang yang teguh. Badai bisa ada di depan kita, badai mungkin ada di hadapan kita. Tapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan kuat, kita akan bisa melewatinya. Dan hari ini, sebelum saya menutup renungan hari ini, ada satu hal yang bisa saya sampaikan. Saya tahu bahwa kondisi yang saya alami ketika papa saya sakit tidak mudah buat saya. Ketika papa saya masuk rumah sakit dinyatakan stroke dan bukan COVID. Ketika saya melewati hari-hari ini membuat saya sadar, seandainya papa saya terkena COVID, mungkin saya tidak akan bisa merawat beliau sampai akhir. Mungkin saya tidak bisa melihat papa saya untuk yang terakhir kalinya. Bahkan mungkin saya tidak bisa mendekat
lebih lagi kepada peti yang ada di hadapan saya. Tapi saya bersyukur hari ini diingatkan oleh Tuhan. Saya bisa merawat papa saya sampai akhir. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya dengan firman yang saya akan bacakan hari ini, yaitu di Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, izinkan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Izinkan Tuhan menggandeng tangan kita. Izinkan Tuhan untuk berjalan di sebelah kanan atau di sebelah kirimu. Artinya, izinkanlah Tuhan masuk dalam hidupmu untuk mengatur jalanmu. Bukan kita yang mengatur jalannya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Jangan ragu melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan takut melangkah bersama dengan Tuhan. Yang saya percaya sampai hari ini, saya tidak pernah berjalan sendiri. Sebab ada Tuhan yang berjalan dengan saya. Mari semua yang mendengarkan renungan inspiratif hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2022. Tapi kita akan berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan terus berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran hari ini. Terima kasih firman yang mengingatkan kami. Terima kasih firman yang meneguhkan buat kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan, kami perlu Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, bahkan di tahun 2022, Tuhan kami minta Tuhan, Engkau hadir di sana. Kami minta Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga kami tahu dengan siapa kami berjalan. Dan Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Sebab kami ngerti jaminan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Dan hari ini, biarlah firman yang kami dengar itu benar-benar tumbuh di hati kami. Sehingga pengenalan kami akan kepada Tuhan semakin lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Dengan siapa kami berjalan, kami tahu bahwa kemenangan menjadi milik bagian kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali lagi ke renungan inspiratif berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.